Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Aceh, kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Sekeluarga tewas tertimbun longsor usai bencana alam banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. BNPB menekankan pentingnya mitigasi bencana pada bulan pengurangan risiko bencana yang dirangkai dengan penanaman mangrove. Komisioner KIP Provinsi Aceh dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik dalam pencalonan pasangan Gubernur Aceh. Banjir bandang dan tanah longsor menghantam desa Arul Gading dan Ramu, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Akibatnya 4 orang sekeluarga tewas tertimbun longsoran yang terbawa banjir bandang. Sekeluarga yang tertimbun longsor adalah pasangan suami istri, Kaisar Sofian Putri Amanda. 2 anak mereka juga tak sempat diselamatkan adalah Sofia Putria dan Gibran Naufa, masing-masing berusia 10 dan 5 tahun. Banjir bandang dan longsor yang terjadi pada malam hari menyulitkan korban menghindari musibah. Kondisi perkampungan yang gelap diduga jadi penyebab keluarga pekerja asal Kabupaten Aceh Tenggara ini tak sempat menyelamatkan diri. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda kawasan dataran tinggi Gayo beberapa hari terakhir menyebabkan banjir bandang dan longsor. Korban yang selamat terpaksa mengungsi ke musala dan tempat yang aman. Petugas BPBD mengerahkan 2 alat berat ke lokasi untuk penanganan longsor, yaitu untuk pembersihan jalan dan perkampungan serta mengevakuasi korban yang tertimbun. Memang terjadi longsor di beberapa titik. Inilah yang sedang diupayakan secara bersama-sama untuk segera bisa teratasi. Di daerah Payakolak, ini kan jalan tertutup juga sehingga lalu lintas tapi kita harus prioritas pada penanganan korban jiwa. Ini ada korban jiwa 4 orang, 2 orang tuanya, kemudian 1 anak umur 4 tahun, 1 lagi kelas 1 SD. Ini alhamdulillah sudah ketemu semuanya dan sementara dalam proses penanganan untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Datu. Keempat korban meninggal dunia sudah berhasil dievakuasi dan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Aceh Tengah. Selanjutnya korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Keempat sekeluarga korban longsor di Desa Ramung, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Keempat jenazah pasangan suami istri dan 2 anaknya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah RSUD Datu Beru, Takengon sebelum dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Aceh Tenggara untuk dimakamkan. Keempat korban yang tertimbun longsor ini berhasil dievakuasi pada Rabu siang. Tim gabungan BPBD dan TRC, Tagana, TNI Polri serta warga bahu-membahu menangani korban longsor. Pencarian dan evakuasi korban yang dibantu 2 alat berat membuahkan hasil. Keempat korban adalah pasangan suami istri, Kaisar Sofian Putri Amanda. Sedangkan 2 korban lainnya, Sofia Putria dan Gibran Naufa, merupakan anak mendiang Kaisar Putri Amanda. Jenazah korban dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Lawe Sumur Baru, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara. Pemulangan keempat jenazah ke kampung halamannya atas permintaan keluarga. Pemkab Aceh Tengah ikut mengantarkan keempat korban bencana alam itu ke Aceh Tenggara. Akibat curah hujan yang sangat tinggi mulai sejak dari pukul 4 sore sampai dengan jam 1 malam. Jadi alhamdulillah keempat korban sudah kita temui dan sekarang akan kita pulangkan ke kampung halamannya ke Kota Cane. Jam berapa nih Pak diketemukan semua korban? Kira-kira jam setengah 10.
itu dapat satu, kemudian dekat-dekatnya itu mungkin kebetulan tadi malam listrik padam, jadi mereka berkumpul, terjadilah longsor. Curah hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah menyebabkan banjir bandang dan longsor. Desa Ramung, Kecamatan Celala merupakan daerah yang paling parah dihantam bencana alam ini. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Usai banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di dua desa di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, petugas gabungan masih bekerja di lokasi. Dua alat berat dikerahkan menyingkirkan longsoran dan material serta mencari barang-barang milik warga. Petugas gabungan dibantu warga menyingkirkan longsoran yang menimbun jalan desa agar bisa dilalui kembali. Sementara dua alat berat menyingkirkan longsoran yang menghantam rumah warga. Proses pencarian korban juga masih terus berlangsung. Namun belum ditemukan korban lagi selain menemukan satu sepeda motor yang tertimbun tanah longsor. Itu terdengar suara seng nyangkut di depan rumah. Nah, orang rumah keluar, begitu dia buka pintu, tanah udah depan rumah nutup. Udah datang tanah. Datang. Dan ini Pak, bagaimana dengan rumah yang tadi malam diketahui tertimbun longsor ini Pak? Kondisi rumah terpecah dua. Posisi yang hanya kelihatan sengnya aja. Papan apa nggak nampak. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, TRC, Tagana, Basarnas, TNI Polri, hingga warga setempat terus berupaya menyingkirkan material longsor lokasi. Banjir bandang dan longsor yang menghantam dua desa pada Selasa malam lalu akibat hujan deras yang melanda wilayah ini. Sebelum kejadian, listrik sempat padam sehingga menyulitkan warga menyelamatkan diri. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperketat mitigasi bencana dengan berbagai cara. Penanaman mangrove di pantai merupakan salah satu upaya mencegah bencana paling mudah. Pada kesempatan ini, BNPB bersama pemerintah Provinsi Aceh serta jajarannya menanam ratusan bibit mangrove di pantai Ulele, Banda Aceh pada Rabu sore. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto didampingi penjabat Gubernur Aceh Safrizal dan Forkopimda Provinsi Aceh merangkul para pengambil kebijakan untuk menanam mangrove dan melestarikan pesisir. Penanaman mangrove sebagai bentuk pencegahan dan mitigasi bencana di Aceh mengingat letak geografis Aceh yang berada di pesisir dan rawan bencana. Pengurangan risiko bencana itu harus dimulai ketika sebelum terjadi bencana. Jadi fase mitigasi atau pencegahan. Seperti kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, barusan kita melaksanakan penanaman pohon mangrove. Memang sifatnya hanya simbolis, tapi ini dilakukan secara terus-menerus, kontinu. Dalam sepekan ini saja, beberapa kabupaten di Aceh dilanda bencana alam banjir dan tanah longsor. Bahkan banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tengah merenggut 4 nyawa dalam satu keluarga. Sebelumnya, Kepala BNPB berziarah ke kuburan massal korban gempa bumi dan tsunami Aceh 2004. Di pemakaman, rombongan BNPB melakukan tabur bunga dan berdoa. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran akan bencana tsunami berskala besar yang memakan banyak korban jiwa di Provinsi Aceh 20 tahun yang lalu. Tadi tempat ziarah itu ada satu lokasi yang puluhan ribu masuk di situ. Tadi kita ziarah, tentu saja kita sebagai manusia yang beragama, kita kebetulan yang masih hidup mendoakan para syuhada ya, pahlawan-pahlawan kebencanaan yang mendahului. Serangkai kegiatan tersebut merupakan bagian dari puncak peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana digelar di Aceh. Peringatan Bulan PRB diadakan di Aceh untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat Serambi Makkah dalam mitigasi bencana. Anindika Pribadi melaporkan dari Banda Aceh.